Sebenarnya kita sudah terlebih dulu kok terjajah dengan produk-produk yang lebih menguasai pasar di Indonesia. Ya memang iya, karena memang sesungguhnya Indonesia ini kan adalah pasar yang sangat strategis. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa TVR Parlemen dan juga pendengar dan pemirsa dari RRI. Kita kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen dan tentunya sudah ada tema yang akan Nadia bawakan nih. Nadia Kanaya sekarang mau ngebahas soal thrifting. Ini kan udah mau lebaran nih ya kan. Udah mulai waktunya. THR udah cair, coba dicek dulu. Mau belanja apa? Tapi ternyata thrifting ini belanja-belanja barang-barang bekas seperti baju, tas, sepatu, ini udah dilarang sama pemerintah. Sebenarnya undang-undangnya udah ada, udah cukup lama. Cuman kenapa baru sekarang nih booming, digembor-gemborin, baru sekarang nih rame dilarang. Kenapa ya? Nah, buat tahu jawabannya, sekarang Nadia sudah ada bersama salah satu anggota DPR RI dari Komisi 6, Ibu Siti Mukaroma dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Iya, dari betul. Dapil Jateng Jateng 8. Iya, dari Cilacap. Banyumas Cilacap. Banyumas itu terkenal dengan Pantai Menganti, benar? Lebih ke Cilacap sih. Oh, itu ke Cilacap, Kalau salah ternyata ya. Nggak kalau apa-apa. Banyumasnya Purwokerto, Oh. Baturaden. Baturaden. Saya waktu itu sempat ada kegiatan Bu di Pantai Menganti itu. Oh iya, emang ini sih deketan ya. Deket- Iya, berdekatan jadi, ya, Bu? berdekatan, jadi memang tengah, tapi lebih pada ke Cilacap sih. Tapi kalau mendoanya tetap enak ya, Bu? Mendoanya tetap enak dan tetap Purwokerto. Aduh, udah siap-siap belum nih buat buka puasa? Bisa jadi salah satu menu andalan ya, Bu ya? Tapi kita mau nggak ngebahas ini sih mendoan sama aku pikir mau bahas mendoan. Banyumas, Bu. Iya. Kalau boleh praktek sekalian kan Oh bisa. iya, betul. Nanti kita bikin acara memasak ya, Bu ya. Boleh. Kita mau membahas soal thrifting nih, Bu. Oke. Impor-impor baju bekas yang sempat dilarang sama pemerintah. Yang dilarang ya, bahkan sudah dihanguskan. Dan itu cukup besar loh. Kemarin menelan sampai 10 M ya, Bu. Ya, lumayan. Kisaran harga yang angka besar angka lah. yang besar Iya. gitu. Nah, ternyata ini penjualannya kan sudah cukup lama. Bahkan kalau kita ngelihat di Jakarta aja nih, di Jakarta aja kita bisa dengan mudah tahu ketika kita ingin membeli baju-baju bekas, kita harus menuju kemana. Berarti kan ini sudah dari dulu. Kenapa Bu baru sekarang diramein ya? Iya. Sebenarnya pertama ya, saya sih mengenal tentang penjualan baju bekas. Sebenarnya dari tahun 2000 itu saya sudah tahu. Biasanya itu di Pasar Senen itu kan. Iya, betul. Saya udah umpet-umpetin, Ibu yang jawab. Terus Ibu gimana? Artinya ada tempat yang memang ada di situ. Ada, ya. Itu 2000 loh ya, Mbak. Itu 2000 di saat saya masih unyu-unyu lah, masih karena saya masih belia ya, Bu. Iya, saya masih menjadi pengurus Ikatan Pelajar Putri NU. Itu saya udah tahu di situ ada dan dan di beberapa titik-titik lain lah ya. Tapi ya memang saya sempat dikenalkan di situ gitu kan. Tapi bahwa perkembangan kesini sangat luar biasa, saya juga melihat ya saat melihat situasi itu bahwa hari ini thrifting ini yang belakangan aja saya tahunya jadi thrifting gitu kan. Kalau tahu kan dulu kan loak baju bekas, terus kemudian kalau istilah konsep lain lagi ada pre-love gitu kan. Nah itu. Nah, tapi memang betul bahwa pemerintah itu pada peraturan Kementerian Perdagangan ya nomor 18 tahun 2021 tuh memang ada satu pelarangan tentang impor barang bekas ya. Barang bekas barang-barang dari luar yang itu adalah bekas untuk diimpor, dan salah satunya di situ adalah barang-barang itu termasuk pakaian bekas itu kan. Ada hal lain kayak kantong bekas, kemudian karung bekas itu kan. Bagian dari yang dilakukan selama ini itu kan. Nah, itu kan sudah dilakukan pelarangan ya. Tapi masih banyak yang bandel ya, Bu. Tapi saya lihat masih berjalan, karena ternyata thrifting ini teman-teman
bahkan milenial yang bergerak untuk melakukan konsep pengembangan ekonominya dengan melakukan jual beli pakaian bekas yang ini notabene adalah impor, itu juga masih terus berjalan. Jadi ya artinya hari ini masih sesuatu yang meskipun bahwa pemerintah melakukan pelarangan, tapi masyarakat hari ini sumber bagian dari penguatan ekonominya itu juga berjalan. Nah itu jadi kebimbangan nggak sih Bu? Di satu sisi kayak kita tahu kalau thrifting ini dilarang, penjualannya dilarang. Tapi di sisi lain juga beberapa anak-anak muda, beberapa pedagang yang ya bisa dikategorikan sebagai UMKM justru bergerak di situ gitu. Ya sebenarnya ini juga otomatis buat kayak kita ya, kayak saya misalnya bagian dari di situ tentunya harus melakukan dan mendengarkan aspirasi pembelaan terhadap masyarakat, terhadap para pelaku UMKM. Tentu juga kita harus melakukan pembelaan kepada mereka. Tapi sisi lain bahwa ketika pemerintah sudah melakukan pelarangan, menurut saya itu logis masuk akal lah gitu kan. Jadi ketika bahwa di sini yang dilakukan pelarangan adalah di garis bawah di sini adalah pelarangan terhadap impor dari pakaian bekas itu ya. Itu memang sudah ada efek lah ya. Ada setidaknya bahwa ketika ada impor katakanlah pakaian bekas, itu kan ketika sudah kita coba cek itu kan ternyata juga banyak juga barang yang ternyata sudah tidak layak pakai. Dan itu efeknya adalah menjadi penambahan sampah ya. Dan itu juga ternyata sudah dicatat dari beberapa penggiat lingkungan dunia bahkan betul. Juga menyampaikan kalau impor baju bekas ini ternyata menjadi tumpukan sampah yang ada di Indonesia. Iya betul. Ya kan Bu? Betul. Tapi sebenarnya kan menurut saya sih kalau namanya penjualan baju, istilahnya jual beli baju bekas itu ya boleh-boleh aja, bisa-bisa aja tuh kan. Hanya mungkin tadi yang saya bilang ada konsep kalau kita kalau saya nih sama teman-teman nih, ketika saya di organisasi ada nih konsep jual beli bekas, baju bekas, pre-love lah ya. Tapi kan jelas bajunya dipakai siapa, yang beli siapa gitu kan. Nah ini kan juga salah satu yang menurut saya perlu kemudian masyarakat juga berpikir lagi adalah ketika itu kan pakaian kita nggak tahu nih latar belakangnya dari mana dan situasi orang pemakainya orang sehat atau tidak gitu kan juga. Ya, itu harus diteliti kembali ya Bu. Jadi harus hati-hati intinya teman-teman. Dan tapi kita mau ngebahas lagi lebih dalam lagi soal thrifting. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen dan masih sama Nadia Kanaya, tentu sama Bu Siti Mukaromah. Tentu masih ngomongin soal thrifting. Kita mau membahaskan kemarin sempat pembakaran baju-baju bekas ini. Ya. Terakhir adalah tas-tas bekas yang suka pakai LV gitu ya kan Bu, dibakar kemarin. Nah, itu sebenarnya ketika melakukan pembakaran ini kan dampaknya bukan hanya kepada si pembeli, tapi pedagang ini juga harus dipikirkan. Nah, ini nasibnya mereka seperti apa ketika memang thrifting atau baju-baju atau apapun barang-barang bekas ini dilarang? Ya, pada akhirnya sih sebenarnya ya ketika yang namanya orang berbisnis, apalagi ketika yang dibisniskan ternyata secara aturan memang tidak diperbolehkan, ya pada akhirnya harus mengalami sebuah yang namanya resiko ya. Nah, itulah bagian dari resiko ketika memang negara pemerintah ada aturan pelarangan penjualan terhadap barang-barang bekas dengan konsep tadi barang-barang impor itu dilarang untuk dijual. Memang pada akhirnya kan sama lah ketika orang jualan kaki lima tidak boleh mangkal di jalanan raya gitu kan, di jalan raya yang tempat orang lewat, tapi tetap ngeyel jualan di situ. Udah keluar Jawanya nih. Tetap jualan di situ kan akhirnya kan
kena kantip lah Iya, dan betul. bisa jadi mungkin gerobaknya sita dan Disita. lain sebagainya. Nah, sisi ini juga kan secara umum kan seperti itu sama ya. Tapi bahwa pada akhirnya tentunya kita dituntut sebuah kearifan kebijakan juga itu kan. Mungkin perlu adanya semacam mediasi atau forum untuk ngobrol dulu. Artinya ketika bahwa negara melakukan pelarangan terhadap thrifting, Mm-mm. mungkin harus ada sesi ini. Para pelaku thrifting, para pelaku yang melakukan bisnis dengan jual beli barang impor yang itu bekas, itu mungkin perlu diajak ngobrol nih. Jadi menurut saya yang harus ngobrol bukan hanya yang memberikan kebijakan atau yang melaksanakan kebijakan saja. Tapi tentu diajak juga ngobrol para pelaku penggiat ekonomi melalui thrifting ini. Biar kalau ada hal yang perlu diluruskan atau misalnya ada yang perlu diingatkan nih kepada para pelaku, nanti kan teredukasi juga gitu kan. Kalau Nah, Komisi 6 sebenarnya sudah ada pembicaraan terkait ini belum sih Bu sama Kementerian Perdagangan? kalau secara langsung serius, seingat saya belum. Hmm. Tapi bahwa saya sudah mendapatkan input, mendengarkan, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan dan juga berkonsultasi teman-teman di daerah, itu sudah. Termasuk terakhir yang saya dapatkan itu minggu lalu ya. Waktu di Dapil? Di Dapil kebetulan saya kegiatan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mm-mm. Nah, itu ada yang menanyakan tentang thrifting ini. Dan mereka juga akhirnya setelah selesai ngobrol langsung lah itu kan. Nah, artinya dan ini pegiatnya adalah milenial ya. Dan yang luar biasanya itu tadi. Milenial hari ini salah satu dari kreativitas mereka penguatan ekonomi untuk dirinya adalah memanfaatkan termasuk salah satunya itu pakaian bekas itu. yang diimpor itu karena artinya kalau saya sih tetap ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, ketika memang pemerintah dengan beberapa catatan argumentasi atau reasoning kenapa melarang, itu tentu harus kita juga pelajari juga karena memang kalau bicara itu adalah barang second itu kan sama dengan memang itu kan logikanya adalah sampah kan begitu kan. Nah, itu tentunya harus kita juga pelajari juga kan ketika obrolan dengan mereka bahwa ketika mereka mendapatkan atau membeli katakanlah satu atau dua istilahnya bin karung lah ya. Gitu satu itu kan biasanya kan tidak semuanya bagus. Nah, itu kan akan berefek pada itu menumpuk sampah gitu kan. Nah, sisi itu perlu diobrolkan gitu kan. Terus sisi lain bahwa ini para pelaku karena rata-rata mayoritas adalah milenial juga diajak ngobrol biar mereka juga untuk bisa memberikan apa sih inputnya. Kalau misalnya untuk kita ingin mengajak sudahlah yuk kita bagaimana melakukan misalnya jual beli penguatan ekonomi ini adalah dengan lebih memaksimalkan produk dalam negeri, produk mencintai produk Indonesia sendiri yang mungkin dari berbagai daerah. Kalau mau diarahkan kayak begitu bisa saja itu kan. Nah, tapi tentunya sekali lagi kalau menurut saya bukan hanya tindakan represif atau melakukan kemudian secara keras saja, tapi harus ada tahapan termasuk ya kita dekati dan kita dampingi gitu kan. Harus ada pendampingan. Harus ada pendampingan karena ini kan bagian dari menurut saya ini bagian dari UMKM ya. Pelaku-pelakunya ini adalah termasuk UMKM. Jadi memang UMKM apapun itu kan harus didampingi agar apa yang menjadi usaha mereka itu akan menjadi prospek ekonomi yang bukan hanya untuk penguatan ekonomi pribadi tapi juga tentunya memberi penguatan ekonomi secara menyeluruh. Artinya kan kesejahteraan masyarakat di pelosok manapun, komunitas apapun, ketika peningkatan kesejahteraannya kebaca, artinya kan kesejahteraan yang dicapai oleh sebuah negara juga akan meningkat karena kan kebaca gitu kan. Jadi kalau dari yang sudah disampaikan sama Bapak Jokowi adalah titik beratnya adalah selain soal
pendapatan pajak yang berkurang Mhm. yang harusnya diperoleh oleh negara dari efek lainnya dari thrifting atau impor-impor barang bekas ini Mhm. adalah penurunan peminat untuk usaha retail atau tekstil di Tekstil ya. Indonesia ya Bu ya. Ya, betul. Nah itu seperti apa Ibu melihatnya? Tapi sebenarnya kan kalau kita ngomongin tekstil di Indonesia, kita juga sudah dijajah dengan Cina gitu, dengan barang-barang mereka yang harganya sangat di bawah Standar standar yang ada di dari kita ya, maka betul. mungkin itu efek lain dari UMKM yang ada di kita yang tidak bisa berkembang karena barang-barang dari Cina ini legal dan harganya jauh lebih murah dalam bentuk produksi. Iya. Jadi gini Mbak, kalau yang saya lihat kan dalam hal ini kan ada nih barang produk Indonesia, produk kita yang slogan kita harus kita cintai produk Indonesia itu kan, produk Indonesia. Ini kan ada barang-barang produk kita yang itu banyak macam-macam luar biasa. Dari itu yang pakaian yang batik gitu kan dan macam-macam lah gitu kan. Itu ada satu ini. Terus ada satu lain lagi di sini ada produk Cina yang luar biasa, berjibun dan begitu menyerang ke Indonesianya juga Masif banget masif ya, Bu. sekali dan itu hampir di mana-mana. Tuh. Kita kayak misalnya contoh ngomong pakai baju batik atau beli batik. Ketika ngomong ke Tamrin City aja itu di situ kita akan susah membedakan mana itu yang produk tangan karya anak Indonesia dan juga mana yang itu Cina, agak bingung. Bahkan hal-hal yang pernik-pernik yang berkaitan dengan pakaian muslim dan sebagainya itu juga di situ. Aksesoris gitu ya, Bu. Itu ada di situ. Nah, sisi lain lagi adalah mungkin di situ adalah pakaian-pakaian yang berkaitan dengan pakaian yang impor bekas itu kan. Dan itu baru 3, belum ada hal lain lagi kan produk-produk luar negeri yang memang orang Indonesia mungkin kalau kelas ekonomi ke atas lah mungkin yang menjangkau itu kan. Nah, sisi ini kan kemudian kita juga sekali lagi harus bagaimana menempatkan itu secara arif, secara baik kita semuanya gitu kan. Bagaimana bahwa mengejar agar konsep mencintai produk Indonesia itu harus dioptimalkan, itu sudah menjadi sebuah hal keharusan. Tapi bahwa kemudian untuk memaksakan para pelaku thrifting ini langsung ke sini juga tidak gampang. Karena apa? Rata-rata memang biasanya teman-teman yang melakukan thrifting ini sudah punya pasarnya juga. Dan saya lihat itu nggak kecil gitu loh dan luar biasa banyak yang menjadi kaya kok karena itu gitu kan. Nah, terus sisi lain juga kan kadang kita juga ada yang memang teman-teman kenapa konsep memaksimalkan atau dengan thrifting itu dia mengikuti atau menjadi pelaku atau mungkin pemakai gitu kan karena memang satu barangnya juga tidak sedikit yang barangnya masih bagus dan punya punya merek lah ya, punya brand itu kan kadang-kadang. Terus kedua, harga lebih terjangkau. Nah, hari ini kan kita kan kadang-kadang masih banyak orang yang lebih baik barangnya banyak gonta-ganti tapi meskipun murah tapi kan sering ganti gitu kan. Beda kalau mungkin kalau ada sih orang yang gak usah banyak-banyak barang tapi barang satu tapi berkualitas dan punya brand gitu kan. Nah, hari ini kan banyak orang yang karena memang melihat model, melihat fashion sih ya, jadinya kan kadang-kadang memanfaatkan sisi itu. Jadi mengambil sisi yang lebih murah biar tetap punya fashionable gitu ya. Bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Nah, kalau bahwa ada sisi kita sebenarnya kita sudah terlebih dulu kok terjajah dengan produk-produk yang lebih menguasai pasar di Indonesia. Ya memang iya karena memang sesungguhnya Indonesia ini kan adalah pasar yang sangat strategis. Penduduknya banyak, kemudian orangnya juga mengikuti perkembangan dan perubahan zaman juga luar biasa, termasuk berkaitan dengan fashion. Jadi ya memang ya pasar.
Ya, jadi Pasar memang banget, harus tinggal PR buat pemerintah PR, buat menanamkan rasa cinta terhadap produk betul, lokal ya, Bu. bagaimana juga tentang bahwa untuk membangun frame bahwa plus minus dari thrifting ini adalah sesuatu yang betul-betul oleh para pelaku itu diterima, itu tidak bisa kita langsung pakai ini aturan ini saja gitu loh. Karena Oke, memang orang Indonesia kan memang luar biasa. luar biasa Kalau ya. dikasih Jadi aturan, tapi memang ada sisi yang memang masih ada celah, bisa ini loh, nggak bisa seperti itu, bisa kita kita bisa masuk celahnya lagi, ya akan masih bisa dioptimalkan. akan Oke ya. Bu, nanti kita lanjutin lagi ngomongin soal thrifting nih. Kita masih akan membahas soal berarti ini bea cukai kecolongan dong ya kan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih ngomongin soal thrifting nih Bu. Kalau tadi kita udah cukup banyak yang kita bahas soal Iya. gimana ternyata thrifting ini sangat digemari dan digandrungin oleh millennials, baik itu penjualnya maupun pembelinya. Mhm. Nah, kita tahu sendiri juga UMKM kita tuh sebenarnya sudah cukup bagus, cuman tidak terbranding atau tidak terpasarkan dengan oke nih Bu, ya kan? Iya, Nah, ya. Komisi 6 kan juga membawai soal UMKM nih Bu. Betul. Sebenarnya sudah ada belum sih Bu terkait dengan gimana sih caranya membuat UMKM kita itu lebih hidup dan bisa setara dengan produk-produk luar untuk Iya. dinikmati gitu. Ya, kalau boleh sedikit ikut mensupport teman-teman pelaku thrifting itu untuk menggeser menggeser pola mungkin pola usahanya, pola bisnisnya gitu ya. Mungkin bisa dengan cara mencoba memaksimalkan UMKM yang sedang dikembangkan ini dengan menambah dengan item yang misalnya dijual belikan lah gitu kan. Nah, mungkin dengan menambah itu, tapi dengan mencoba memulai dengan memasukkan produk-produk barang-barang yang dimiliki dan itu adalah produk asli kita semua. Bahkan mungkin handmade atau produk-produk dari daerah-daerah masing-masing. Karena apa? UMKM kita ini kan sesungguhnya bagian dari yang diharapkan penyangga ekonomi yang nantinya justru akan bisa dan mampu melakukan usahanya itu go internasional. Nah, jadi bagaimana cara mungkin kita ingin mengajak nih teman-teman pelaku UMKM kan rata-rata juga hari ini kan juga milenial kan. Bagaimana untuk menggeser yang tadinya kita ambil barang dari luar, nah hari ini gimana cara nih berkreasi barang-barang yang kita produksi ini, kreativitas teman-teman ini bisa menjadi bagian usaha yang bisa kita go internasionalkan gitu. Nah, saya pikir banyak caranya, banyak hal. Seperti yang berkali-kali saya selalu sampaikan di dalam komisi, bahwa hari ini kita ini bagian dari orang yang terjajah dari semua brand-brand luar biasa yang itu berasal dari luar negeri. Berbagai produk lah, saya nggak usah sebut satu persatu pun, sudah banyak, sangat luar biasa. Indonesia itu punya produk-produk barang yang secara kualitas barang tersebut itu tidak kalah. Secara kualitas bahan dasar sering bahkan secara mungkin internasional bisa jadi bahan baku ngambil dari Indonesia gitu Iya, kan. betul. Nah, Ada brand yang cukup tenar olahraga iya. yang ternyata diproduksinya di Diproduksinya di Indonesia. Indonesia. Banyak kayak semacam sepatu-sepatu. Itu produksinya itu di Indonesia, di Jawa Timur, di Surabaya, di Sidoarjo gitu kan, istilahnya kan gitu-gitu. Nah, kenapa kemudian kita tidak mencoba mengembangkan? Misalnya kalau ada tas wanita, tas perempuan yang dengan merek yang luar biasa, kenapa tidak bisa kita coba modif? Tetap tas kulit, tapi modifnya apa? Misalnya batik Banyumasan gitu kan, tulisnya. Atau kemudian mungkin tenun NTT. Nah, tapi itu mulai kemudian digerakkan oleh dari kita dulu gitu loh. Nah, saya sih memahami pelaku UMKM ini macam-macam, Mbak.
pelaku UMKM yang mungkin kayak misalnya dari daerah-daerah biasanya itu mereka memang dari pengrajinnya, dari melakukan pembuatannya sampai kepada penjualannya. Tapi ada juga UMKM yang memang lebih pada maksimal dalam penjualannya gitu kan. Ada yang Jadi seperti itu. dia hanya mengambil Nah, barang, dia mengambil yang barang. Nah, menjual ya Bu. hari ini saya pikir kita punya banyak kesempatan bagaimana meningkatkan industri-industri kecil ini, para pelaku UMKM ini menjadi sesuatu yang bisa berkembang menjadi besar. Maka kalau kita mau mengawal bareng-bareng kepada teman-teman pelaku UMKM, saya yakin akan ada frame cara pandang yang akan mulai bergeser sepanjang tetap dikawal. Jadi persoalan-persoalannya seperti apa itu kita kawal bareng-bareng. Termasuk dengan memberikan informasi terkait pemanfaatan marketplace, e-commerce yang Betul, ada, iya. kemudian Instagram yang bisa Pokoknya sosial media yang hari ini sangat luar biasa. Terus kemudian sisi lainnya juga bagaimana juga barang-barang yang akan kita jual belikan itu juga barang-barang yang menarik, yang tidak kalah dengan barang-barang yang udah branded. Kemudian harganya juga harga yang terjangkau. Nah, marketplace yang ada hari ini bisa dioptimalkan oleh semua masyarakat. Siapapun saya pikir lah. Karena kan kita sudah diberi kesempatan belajar menggunakan marketplace, menggunakan sosial media sampai tingkat pelosok desa di saat COVID kemarin kan. COVID kemarin itu memberikan mungkin pelajaran 4 SKS mungkin dalam waktu sekian tahun itu kepada masyarakat sampai ke pelosok desa. Jadi semuanya harus melek digitalisasi ya Bu. Dan hari ini kan sudah mayoritas kan sebenarnya sudah melek digital. Orang di kampung saya kan orang kampung Mbak. Sama Bu. Di kampung saya itu gara-gara karena COVID, kemudian suaminya di PHK, pulang kampung, bingung ngapain, yang ada di sekitar rumahnya adanya adalah daun singkong, daun pepaya. Akhirnya dia masak, dia foto, taruh di umumkan di WA grupnya mereka, akhirnya jadi duit gitu kan. Nah, saya pikir apalagi kalau kemudian teman-teman kita, milenial kita yang hari ini sudah mulai bergerak dengan sebuah produk-produk yang tentunya penuh kreativitas, pasti itu akan jauh lebih booming lagi, lebih menjanjikan nilai ekonomi yang luar biasa lagi. Karena apa? Setidaknya wawasan pengetahuannya juga lebih luas, bahkan mungkin jaringannya juga sudah lebih banyak. Tinggal yang penting ketika memanfaatkan marketplace ini, salah satu yang harus kita kedepankan adalah barang tersebut adalah barang yang tentu satu memberikan menawarkan kualitas yang bagus. Kedua, penampilan perform yang juga menarik. Itu menarik bukan hanya ketika dilihat di dalam Instagram, di dalam mungkin YouTube atau mungkin juga TikTok atau apapun, tapi juga fakta kebenaran di lapangannya, realnya juga sesuatu barang yang sama, yang menarik juga. Yang itu saya pikir tidak akan kalah luar biasanya marketplace yang lain yang sudah tenar, yang sudah menguasai pasar. Pasti mereka juga akan tertarik untuk ikut bagian dari yang mengambil barang tersebut. Bu, tapi terakhir dari pemerintah sendiri dan mungkin dari Komisi 6 DPR sendiri, sebenarnya sudah ada belum sih Bu program yang memang untuk mengkhususkan UMKM ini bisa didorong benar-benar punya wadah atau berada di marketplace yang ada? Sebenarnya sudah ada sih ya, karena kan melalui khususnya Kementerian Koperasi dan UMKM itu kan sudah ada beberapa program yang memang fokus untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Satu, terus yang kedua, pemerintah kita ini, kementerian dan lembaga ini kan yang ada di Indonesia ini ada 18 setidaknya 18 kementerian lembaga yang punya concern fokus perhatiannya kepada penguatan UMKM. Nah,
Tinggal memang bahwa apakah itu sudah merata atau belum. Nah, ini adalah pertanyaan yang kemudian harus dijawab baik oleh pemerintah maupun kita juga semuanya sebagai mengawal masyarakat, agar masyarakat yang ada di sekitar kita juga bagian dari yang mendapatkan kesempatan pendampingan, penguatan dan pengembangan dari UMKM yang mereka miliki, sehingga bisa berkembang sesuai dengan harapan negara, sesuai dengan harapan pemerintah yang ada kita. Karena saya pikir memang terkadang itu pengawalannya kalau tidak ada jaringan yang bisa mengarahkan, itu memang sering pada akhirnya yang sering dapat bantuan, yang sering diperhatikan itu lagi. Sementara ada yang punya produk yang juga tidak kalah luar biasanya, kurang pendampingannya dari pemerintah, karena memang kadang-kadang karena nggak ada jaringan yang mengkomunikasikan, sehingga sering ada yang itu punya kualitas tapi tidak kejangkau, tidak terlihat. Jadi cukup jelas ya soal thrifting ini. Mungkin teman-teman sudah mulai bisa nih yang sedang berkecimpung di dunia impor baju bekas ini mulai bergeser pelan-pelan mencari pasar-pasar lokal yang bisa di branding dengan baik ya Bu ya. Ya, nggak bisa Langsung, tiba-tiba, tapi ya nggak apa-apa lah, thrifting itu jalan terus dulu. pelan-pelan. Tapi memulai menseleksi diri artinya bahwa mungkin kalau kemarin mengambil pada saat ngambil dari tempat yang mempunyai poolnya itu, yang jual karungan itu, pokoknya asal ambil atau nggak memahami kode-kode yang ditulis di dalam karung itu. Nah, sekarang udah mulai harus melihat kode, melihat bahwa apa sih yang hari ini memang harus kita seleksi diri gitu kan. Kita seleksi dari barang-barang tersebut. Lalu sambil seperti itu jalan, sambil mencoba mendekati, mencari passion yang memang nyambung untuk bisa menguatkan dan mengembangkan produk-produk yang kita miliki, mungkin produk lokal di antara sekitar kita semuanya, atau mungkin yang memang punya nilai market yang luar biasa yang bisa kita coba. Jadi nanti mungkin bisalah dibarengkan dulu gitu kan, nanti pelan-pelan. Nanti akan berganti. Iya, jadi nanti ya mengurangi. Obrolan kita soal thrifting ini memang luar biasa. Panjang karena memang ini sangat dekat dengan masyarakat juga, ya kan? Tapi waktunya ternyata sudah habis. Sudah 30 menit ternyata kita bisa ngobrol. Ditambah. Gak bisa. 1,5 jam lagi. Aduh, nanti saya negosiasi sama produser saya dulu ya Bu ya. Ya, sayang sampai sekali lewat ya Bu ini ya, buka. seru-seruannya soal Betul. thrifting ini. Mungkin nanti kita akan hadir dengan tema-tema yang lain. Dan kita mau ucapkan terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan dan ikut gabung bareng buat ngobrol soal thrifting ini. Akhir kata, saya Nadia Kanaya bersama Ibu Siti Mukarramah undur diri, dan kerabat kerja yang bertugas juga undur diri. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Sudut Dengar Parlemen. Okay.